Judulnya looping, kemudian sebentar. Judulnya looping atau dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan istilah iteration. Bahasa istilahnya ya iterasi atau looping. Bahasa Inggrisnya itu ada iteration atau ya looping, perulangan. Kalau Anda nanti cari di internet gitu tutorialnya atau pengen belajar lebih banyak lagi, Anda bisa menggunakan keyword itu. Perulangan Python atau iteration Python atau looping in Python. Itu beberapa keyword-keyword yang bisa Anda gunakan untuk mencari literatur lebih lanjut. Apa itu looping dan mengapa perlu ada? Jadi ini filosofisnya kenapa perlu ada looping adalah ya melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang itu merupakan sesuatu hal yang membosankan bagi kita selaku manusia kan. Melakukan itu terus menjadi sebuah rutinitas itu ada sebuah hal yang mungkin bagi kita sedikit membosankan. Di sisi yang lain, komputer itu akan memudahkan kita ketika ada proses yang perlu dilakukan lebih dari satu kali, begitu. Jadi kita bisa menggunakan komputer, di mana dalam komputer itu ada kita benamkan algoritma looping atau perulangannya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan ketika kita hendak membuat sebuah program sederhana, begitu, di mana program kita itu untuk mencetak 5 angka di layar secara berurutan. Maka kalau menggunakan bahasa Python ya karena diminta 5 angka berurutan ya cukup menggunakan perintah print 1, print 2, print 3, print 4, dan print 5. Begitu. Nah, ini kan sebuah proses yang hampir sama, mirip polanya, yaitu mencetak angka yang berurutan di layar, print 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ini merupakan hal yang mudah. Namun akan menjadi sedikit masalah ketika misalkan yang hendak dicetak di layar itu bukan hanya 5 angka, tapi misalkan dalam jumlah yang sangat besar. Contohkan misalkan 10.000 angka. Buatlah program untuk mencetak angka 10.000 angka di layar, mulai dari angka 1 gitu. Nah, kalau normalnya kan kita nanti print 1, print 2, print 3, dan seterusnya sampai print 10.000. Ada 10.000 baris untuk menampilkan angka di layar. Apakah ini merupakan hal yang mudah? Nah, kalau perintahnya cukup menampilkan angka di layar itu cukup print 1, ya cukup kita copy, Ctrl C, kita paste lagi sebanyak 10.000. Nah, jadi ada 10.000 baris. Nah, apakah segampang itu? Kalau misalkan perintahnya hanya untuk menampilkan angka di layar, mungkin gampang ya, cukup Ctrl copy, Ctrl V gitu, sebanyak 10.000 baris. Itu pun ada 10.000 baris program kan, panjang ke bawah. Namun akan jadi sangat masalah ketika yang hendak dilakukan itu, yang berulang itu, sebuah algoritma yang kompleks. Ada percabangannya di dalam, ada penghitungan yang lebih kompleks lagi. Nah itu kalau kita tidak hanya bermodalkan Ctrl C dan Ctrl V menjadi rumit programnya. Belum lagi jika ada error, jika ada masalah di programnya, proses untuk mencari errornya akan menjadi lebih sulit dan lain-lain. Nah, seperti itu. Sehingga maka di Python atau dalam bahasa programan lain ada sebuah perintah yang bisa kita gunakan untuk proses-proses yang berulang seperti ini. Nah, apa itu proses yang berulang? Ya, ketika ada sebuah kondisi di mana ada serangkaian aksi yang sama atau memiliki pola yang mirip yang dilakukan lebih dari sekali. Ketika itu ada, maka kita bisa menggunakan perulangan atau iterasi atau looping. Di bahasa pemrograman Python, setidaknya ada dua bentuk perintah perulangan yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu dengan menggunakan perintah while, W-H-I-L-E, dan yang kedua adalah dengan menggunakan perintah for, begitu. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita menggunakan perintah yang while ya. Sebentar ya. Oke, kembali lagi. Kita di Python sekali lagi kita bisa menggunakan dua perintah ini, yaitu while dan for. Untuk pada pagi hari ini kita menggunakannya yaitu yang while saja. Ya, untuk yang for insya Allah akan disampaikan pekan depan. Nah, seperti apa bentuk perintah while? Nah, sintaksnya kalau Anda belajar percabangan pada pekan-pekan kemarin itu sangat mirip ya. Kalau percabangan itu kan perintahnya menggunakan perintah if,
kemudian diikuti dengan kondisinya, kemudian jika kondisi di sini bernilai true, maka ada serangkaian program dieksekusi. Lalu lanjut ke bawah, itu kalau if ya. Kalau menggunakan perintah while, itu juga mirip sintaksnya. Jadi sini ada sebuah keyword while, begitu, kemudian diikuti dengan pengecekan kondisi. Di mana pengecekan kondisi ini adalah outputnya berubah sebuah nilai boolean, yaitu true atau false, yang nantinya jika kondisi boolean di sini bernilai true, maka ada serangkaian blok program yang dieksekusi. Gitu. Nilai boolean yang dari sini bisa didapatkan dari isi variabel, true atau false gitu ya, isi variabel dengan tipe boolean. Kemudian bisa juga didapatkan dari serangkaian operasi perbandingan ya, contohnya misalkan lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, atau sama dengan. Atau bisa dilakukan dengan lewat pemanggilan sebuah function. Dari situ ada sebuah output berupa nilai boolean. Nah, ketika kondisi di sini bernilai true, pengecekan kondisi di sini bernilai benar atau true, maka kita bisa menambahkan beberapa baris program yang ada di sini. Nah, ini bisa lebih dari satu program, bisa lebih dari satu baris perintah ya, dalam satu blok. Di mana cara menuliskannya itu untuk blok perintah yang dilakukan selama kondisi bernilai true, cara menuliskannya adalah sedikit menjorok ke kanan, 2 spasi, atau satu tab, satu indentasi, agak menjorok ke kanan. Persis sama ketika kita menuliskan perintah if tadi, brief yang pada pekan-pekan kemarin itu. Bisa lebih dari satu baris program. Nah, selama kondisi ini bernilai true, maka inilah yang akan dieksekusi. Dieksekusi, dicek lagi apakah true, jika masih true, dieksekusi lagi. Begitu seterusnya, sampai kondisi di sini bernilai false. Contohnya, nah ini misalkan kalau tadi, contoh tadi, bentuk perintah sintaks tadi digambarkan dalam sebuah flowchart atau diagram alir ya. Misalkan alurnya program kita, algoritma kita masuk ke sini, di sini ada pengecekan kondisi. Simbol looping mirip sekali dengan simbol percabangan, sama-sama bentuknya wajik atau belah ketupat atau diamond kalau dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada sebuah pengecekan kondisi. Lalu jika kondisi ini bernilai true, maka dia ada perintah-perintah yang dilakukan jika kondisi ini bernilai true. Ada sekian perintah. Ketika perintah ini sudah selesai dilakukan, dia akan kembali lagi, tidak ke bawah, tapi dia akan kembali lagi ke pengecekan kondisi tadi. Di sini dicek lagi, di sini jika masih bernilai true, maka dijalankan lagi. Demikian seterusnya, sampai suatu saat di sini pengecekan kondisi di sini bernilai false. Jika pengecekan kondisi di sini bernilai false, maka dia akan keluar dari looping menuju pada program berikutnya. Seperti itu alurnya kalau hendak digambarkan dalam bentuk flowchart. Implementasinya dalam bentuk kode program seperti apa? Nah, ini contoh implementasi dalam bentuk kode program Python. Misalkan di sini untuk menampilkan angka 1 sampai 4 di layar ya. Maka contohnya di sini kita pertama buat variabel sebagai variabel penghitung atau counter. Ciri khas perulangan bentuk while ini ada satu variabel yang khusus digunakan sebagai menghitung fungsinya. Menghitung apa? Menghitung sudah berapa kali looping itu dijalankan. Nah, di sini kita buat variabel katakanlah dengan nama count, kemudian diisi dengan angka 1 gitu. Lalu dicek while selama, nah ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan selama nilai variabel count itu kurang dari 5, begitu ya. Nilai variabel count kurang dari 5, apa yang dilakukan? Print count, menampilkan di layar isi dari variabel count. Kemudian nilai variabel count ditambah 1. Nah, kita urut ya, misalkan count sama dengan 1. While count kurang dari 5, apakah count kurang dari 5? Iya, kan 1 kurang dari 5. Berarti print count, muncul angka 1 di layar. Variabel count sekarang, 1 ditambah 1 jadi 2. Dia kembali lagi ke atas. Apakah 2 kurang dari 5? Iya, tampilkan angka 2. 2 ditambah 1 jadi 3. Apakah 3 kurang dari 5? Iya, tampilkan angka 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Iya, angka 4 muncul di layar, 4 tambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak, sehingga dia langsung loncat ke bawahnya. Perintah ini tidak dilakukan lagi, menuju ke baris program berikutnya. Sehingga nanti muncul di layar angka 1 sampai 4. Begitu.
Nah, dari contoh ini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait looping. Masih belum, Pak. Belum ya? Oke, lanjut aja kalau gitu. Nah, ini contoh lain, misalkan kalau mau kita ilustrasikan gitu ya, dalam bentuk visual gitu, kayak gimana. Nah, di sini perintahnya untuk menampilkan angka 1 sampai 10. Nah, kita punya variabel labs diisi dengan angka 0 gitu kan. Selama labs kurang dari 10, lakukan perintah ini. Nah, jadi seperti ini, labs sama dengan 0. Dia masuk ke sini, lalu statement 1 ini yang ini, print labs. Lalu jalankan statement 2, print n. Kemudian dicek di sini, counternya berhenti di sini, dicek di sini. Apakah masih boleh lanjut atau tidak gitu. Apakah labs kurang dari 10? Jika ya, dia putar lagi begitu. Begitu seterusnya sampai suatu saat nilai variabel labs-nya itu tidak kurang dari 10 gitu. Begitu di sini nilainya false, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya. Seperti itu. Sehingga muncul di layar angka 1 sampai 10. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin mau ditanyakan, silakan ya, langsung aja ditanyakan. Pakai chat juga boleh. Nah, berikutnya, coba sekarang Anda latihan ya. Latihan, ada 2 soal latihan di sini. Soal pertama, dengan menggunakan perintah perulangan while, buatlah program untuk menampilkan angka kelipatan 3 mulai dari 0 sampai kelipatan ke 10. Berarti muncul berapa aja itu? 3, 6, 9, sampai berapa? Kelipatan 10 berapa tuh? 3 kali 3, 10. Betul, sampai 30. Pakai while ya. Jadi tidak boleh print 0, print 3, print 6, print 9, nggak boleh. Harus pakai looping while. Sampai 30, Pak. Yes, betul. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, nah sama juga, dengan menggunakan perintah while, buatlah program untuk menampilkan countdown. Countdown ini hitung mundur ya. Mulai dari angka inputan user, sampai dengan angka 0. Ya, berarti dia startnya itu dinamis sesuai dengan angka inputan user. Jadi programnya misalkan masukkan angka. Nah, kita input something di situ. Angka misalkan angka 5 begitu. Maka nanti programnya memunculkan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian contoh lain misalkan masukkan angka. Nah, kita waduh 5 terlalu sedikit nih. Saya pengennya angka 100. Nah, berarti nanti programnya itu menampilkan 100, 99, 98, 97 sampai 0. Titik startnya itu dinamis sesuai inputan dari user dengan menggunakan perintah while. Nah, silakan dikerjakan 2 soal ini sekarang. Mungkin Anda perlu waktu berapa menit untuk mengerjakan? 5 menit atau 10 menit mungkin? 10 menit mungkin ya. 10 menit, sekarang jam saya itu 9.41. Nanti pas jam 9.51, kalau sudah ada yang selesai, nanti mungkin silakan unjuk jari aja, atau mungkin saya tunjuk 1 atau 2 orang untuk mendemonstrasikan hasil pekerjaannya. Kira-kira begitu. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, silakan dikerjakan.
Ya, ya, kalau yang mau tanya silakan aja pakai chat boleh, pakai open mic juga boleh. Oh, ya, ya, mungkin kalau ini berhalangan juga silakan, nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang ke-chat ke saya karena masih berhalangan, nggak apa-apa.
Oke, sudah ada yang beberapa sudah dikerjakan ya. Cuman nggak apa-apa, kita tunggu aja sambil nunggu teman-teman yang lain selesai. Masih ada waktu sekitar 3 menit ya, 3 menit. Yang lain silakan coba-coba dulu aja, nggak apa-apa. Oke, tes. Ini sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya. Dicontoh misalkan dari punyanya Faruk Abdul Hakim ya. Ya, Faruk Abdul Hakim sudah ada jawaban kemudian dari Farel Dwi Tantio itu juga sudah ada beberapa jawaban untuk soal nomor 1 maupun soal nomor 2. Kemudian dari Alif di chat ya, ini saya baca di chat. Dari Alifta, ya, Alifta Rafika juga sudah ada jawabannya nih. Kalau kita lihat ternyata dari Muhammad Amirul juga ada, Arvito ada. Oke, kayaknya sudah banyak yang bisa ya kalau dilihat, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan di nama variabel, kemudian angka yang dipakai juga berbeda, tapi mestinya kalau saya lihat tidak ada masalah ya, semuanya benar jawabannya begitu. Dari Zaidan juga barusan masuk juga, oke, nggak ada masalah, benar juga jawabannya. Nah, jadi yang lain ya, kayaknya nggak ada masalah ya. Kalau saya lihat dari sampel latihan yang sudah dimasukkan nih, jawaban dari teman-teman, so far semuanya sudah benar ya, benar, betul sekali. Mungkin yang belum bisa masih ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau yang masih belum bisa, mungkin coba dilihat dicek di chatnya teman-teman itu yang sudah submit jawaban itu, insya Allah udah benar sih, udah benar ya. Gitu, very good lah. Minimal untuk penggunaan while sudah nggak ada masalah ya. Mungkin begitu. Jawabannya benar semua teman-teman, Zaidan dan kawan-kawan tadi. Ada banyak ini chat yang masuk. So far, alhamdulillah benar semua. Terima kasih untuk partisipasinya ya, sudah menjawab. Oke, boleh lanjut kalau gitu ya. Ini kayaknya udah nggak ada masalah nih, benar semua jawabannya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan saja. Ada beberapa varian ya penggunaan perintah while ya.
Maksudnya varian itu ya beberapa, kalau while yang awal ini yang kita bahas ini bentuk standarnya itu ya seperti ini perintah while. Ada keyword while diikuti dengan pengecekan kondisi, diikuti dengan perintah yang dilakukan secara berulang. Dan ini akan terus dilakukan selama kondisi di sini bernilai true, bernilai benar. Nah, varian yang lain adalah kita bisa menambahkan keyword atau perintah break, break ya. Apa fungsi dari perintah break? Ya, fungsinya adalah untuk menghentikan proses perulangan, walaupun kondisi dalam keyword while-nya itu masih bernilai true. Jadi tidak peduli kondisinya masih bernilai true, begitu ketemu dengan perintah break, maka perulangannya langsung dihentikan dan langsung dilanjutkan pada baris program setelahnya. Seperti itu. Nah, contoh di sini, misalkan ya, while ada condition 1, ada action, serangkaian perintah, lalu ada pengecekan kondisi. If kondisi 2, jika kondisi 2 ini bernilai true, maka perintah break dijalankan. Ketika perintah break dijalankan, maka operasi perulangannya langsung berhenti. Walaupun kondisi 1 di sini masih bernilai true. Begitu. Nah, itu fungsi dari perintah break. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kita punya variabel num atau num ya, diisi dengan angka 2. Selama angka variabel num itu kurang dari sama dengan 10, dicek apakah num itu sama dengan 2, apakah num sama dengan 8. Nah, ini kan tadi sudah di set 2 nih. Nah, ini kan tentu false. Karena false, maka break tidak dijalankan, dia langsung lanjut pada print 6. Muncul angka 2 di layar. 2 ditambah 2, jadinya 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 10? True, benar. Apakah 4 sama dengan 8? False, maka break tidak dijalankan. Print 4, muncul angka 4. 4 tambah 2, 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 10? Ya. Apakah 6 sama dengan 8? Tidak. Print 6. 6 muncul di layar. 6 tambah 2. 6 tambah 2, 8. Apakah 8 kurang dari sama dengan 10? Iya. Apakah 8 sama dengan 8? Benar, maka break dijalankan. Begitu break dijalankan, maka print 6 dan 6 plus 2 ini tidak dilakukan, dia langsung selesai loopingnya, langsung lanjut pada program berikutnya. Begitu. Nah, itu fungsi dari perintah break. Nah, kalau kita lihat, isi variabel 6 kan masih 8 ya, artinya ini masih, seharusnya itu kan masih true ya, masih true. Tetapi karena ada perintah break di sini, begitu 8 sama 8 adalah true, kemudian break, maka sisanya diabaikan, Python akan langsung melanjutkan pada baris program setelahnya. Itu fungsi dari perintah break. Nah, kalau dibuat dalam bentuk flowchart, alurnya kira-kira seperti ini. Ada programnya masuk, gitu algoritmanya, lalu dicek apakah kondisi di sini masih bernilai true. Kalau true, lanjut looping. Nah, begitu dia bernilai true, dicek apakah ada perintah break di situ. Jika tidak ada, ya sudah, lanjutkan baris program yang ada sisanya di sini. Print 6 tadi itu misalkan ya. Langsung itu boleh lebih dari satu baris program ya. Misalkan ada serangkaian baris program, selesai dilakukan, dicek lagi. Apakah nilai while-nya itu, kondisi while-nya itu masih true jika ya dilakukan proses berikutnya. Apakah ada perintah break? Jika ada perintah break, ya sudah, berarti dia langsung selesai dari looping, lanjut pada baris program setelahnya. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini, while ada tes pengecekan kondisi, kalau di sini masih bernilai true, ya sudah, ada baris program begitu di bawah, misalkan. Lalu di tengah-tengah ada begini, if condition, jika kondisi di sini bernilai true, ada sebuah perintah break. Nah, akibat adanya perintah break ini, sisa yang ada di bawah ini diabaikan, dan Python langsung menuju pada baris program setelah perintah while tadi. Nah, ini fungsi dari perintah break. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Pak, permisi Pak, mau tanya Pak. Iya. Apakah perintah break itu sangat penting Pak? Apakah sangat, gimana tadi? Apakah sama? Ulangi, mohon diulangi. Perintah break itu penting nggak Pak? Kalau misal kita nggak usah pakai perintah break, nggak apa-apa kan Pak? Ya, tergantung algoritmanya sih, mintanya seperti apa. Jadi sesuai dengan fungsinya ya. Misalkan algoritma kita itu menghendaki ada sebuah kondisi di mana suatu saat itu
dia harus keluar dari looping, maka kita bisa menggunakan perintah break. Contohnya ya, misalkan ini misalkan pernah ke ATM ya, Anda ke ATM gitu kan. Sebentar. Baik, sorry. Contoh ya, misalkan penggunaan perintah break, algoritma penggunaan perintah break. Anda mungkin pernah ke ATM ya. Kalau kita di ATM, itu kan kita masukkan kartu ATM, kemudian kan kita diminta untuk memasukkan PIN ya, PIN. Nah, misalkan PIN yang kita masukkan salah, itu kan kita ada proses perulangan kan di situ. Kita diminta untuk memasukkan lagi. Ternyata masih salah gitu kan. Nah, kita diminta memasukkan lagi, diulang lagi. Nah, proses perulangan memasukkan lagi itu kan ada batas maksimalnya. Misalkan katakanlah nggak tahu, kita memasukkan PIN salah itu maksimalnya kalau nggak 5 atau 3 kali gitu. Begitu ketiga kalinya kita salah, itu kan loopingnya berhenti, kemudian kalau nggak salah kan apa ya, ke reset atau kartu ATM-nya ditelan atau kita harus menghubungi bank atau gimana gitu loh. Nah, ada 3 kali looping kan, while counternya jalan gitu kan sampai 3 kali. Nah, begitu 3 kali masih salah ya sudah, proses berikutnya apa. Tapi bagaimana jika kondisinya itu misalkan yang pertama ini salah begitu, tapi yang kedua langsung benar. Nah, itu kan kita harus keluar dari looping yang 3 kali itu kan. Keluar dari looping, ya sudah lanjut pada proses berikutnya. PIN-nya benar berarti kita bisa lakukan transaksi, kita bisa lakukan transfer atau yang lain. Nah, jadi untuk menghentikan yang proses yang looping yang tadi sudah kita set di awal itu misalkan berapa kali, karena sebuah kondisi kita tidak harus melakukan berapa kali tadi, mungkin di tengah-tengah itu bisa berhenti dan lanjut pada proses berikutnya. Jadi kalau penting atau tidaknya ya tergantung dari algoritma yang hendak kita lakukan. Apakah menghendaki ada sebuah kondisi yang menghendaki bahwa kita harus berhenti di tengah looping. Kira-kira begitu. Tergantung, depends on ya algoritmanya begitu. Algoritmanya mintanya seperti apa. Jadi begitu mungkin jawaban dari saya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi kira-kira? Baik, kalau tidak ada mungkin lanjut ya. Selain penggunaan perintah break, varian lainnya yaitu kita bisa menggunakan perintah continue. Ya, continue. Oh, ini masih ada satu contohnya. Mungkin sebelum masuk continue, ada satu contoh lagi misalkan di sini. Misalkan nih, ada sebuah smartwatch ya, smartwatch gitu. Nah, misalkan di smartwatch itu ada namanya mode fitness, di mana usernya itu kalau kita mengaktifkan mode fitness, maka usernya akan diminta untuk melangkah sebanyak 10.000 langkah. Nah, targetnya 10.000 langkah kan. Nah, tiap langkah dihitung. Nah, namun jika kondisi badan tidak fit atau cuaca sedang hujan begitu, maka mode fitness tadi akan otomatis berhenti. Nah, begitu. Jadi target 10.000 langkah itu mungkin tidak harus dipenuhi gitu. Nah, dari ilustrasi sederhana ini kalau diimplementasikan dalam bentuk program Python-nya, alurnya jadinya gimana? Nah, alurnya jadinya seperti ini kira-kira. Ada variabel step gitu ya untuk berapa langkah. Di awal kita set 0. Well, step kurang dari 10.000, nah stepnya ditampilkan. Oh, sudah berapa langkah nih? Langkah ke-1, langkah ke-2, langkah ke-3 gitu kan. Nah, dicetak nih langkah pertama gitu. Lalu apakah kondisi badan sehat? Jika sehat ya sudah dicek lagi. Apakah cuacanya buruk? Tidak, berarti ya sudah lanjut ke langkah berikutnya. Nilai stepnya tambah 1, jadinya 2, dan seterusnya. Dan looping ini karena sudah ada pengecekan di sini tire dan bad weather dan ada perintah break, akhirnya tidak mesti sampai 10.000 dia. Ada kondisi-kondisi yang bisa menghendaki bahwa tidak sampai 10.000 sudah bisa selesai loopingnya. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan ketika nilai di sini tire-nya ini true, ya sudah break. Tidak peduli stepnya masih kurang dari 10.000. Begitu juga di sini, ketika nilai bad weather-nya ini, cuaca buruknya ini nilainya true, dia akan berhenti.
akan berhenti, ya tidak peduli walaupun mungkin nilai stepnya belum memenuhi target 10.000. Nah, ini fungsi dari perintah break, menghentikan looping jika ada kondisi tertentu. Gitu. Nah, ini fungsi dari perintah break ya. Nah, selain break, yaitu ada perintah namanya continue. Nah, continue ini bahasa Indonesianya lanjutkan. Nah, dia mirip dengan perintah break. Jadi loopingnya itu pada titik tertentu dia akan berhenti. Namun setelah berhenti dia tidak langsung berhenti keluar dari looping, tapi dilanjutkan dengan looping setelahnya. Begitu. Nah, penjelasannya mirip dengan perintah break. Perintah continue digunakan untuk menghentikan proses perulangan. Namun dia tidak langsung keluar dari looping, tapi tetap di dalam looping dan dilanjutkan pada proses ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan sisa baris program di bawahnya. Contohnya di sini ada perintah while, kondisi 1, ada action 1, lalu dicek di sini. Jika kondisi 2 di sini bernilai benar, maka lakukan perintah continue. Ketika perintah continue dieksekusi, maka dia tidak melanjutkan ke action 2, tapi dia akan berhenti loopingnya dan dilanjutkan pada pengecekan kondisi 1. Kalau di sini break, ya sudah selesaikan loopingnya. Tapi kalau continue, kondisi 2 bernilai true, kemudian continue dijalankan, dia berhenti sampai sini. Action 2 tidak dijalankan. Nah, berhenti, namun dilanjutkan ke pengecekan kondisi 1 lagi. Begitu. Tanpa menjalankan action 2. Kalau break di sini, ya sudah, action 2 nggak dijalankan, dan sudah langsung loopingnya berhenti. Tapi kalau di sini continue, dia berhenti, action 2 tidak dijalankan, dia kembali lagi ke pemeriksaan kondisi 1. Begitu. Nah, implementasinya, penerapannya bagaimana? Nah, seperti ini kira-kira implementasinya kalau digambarkan dalam bentuk flowchart ya. Di sini enter looping, gitu. Di sini ada pengecekan kondisi looping. Nah, kalau di sini true, lalu dicek di sini apakah ada perintah continue. Jika tidak ada, ya sudah perintah berikutnya dijalankan. Dicek lagi di sini, misalkan, ternyata masih true. Lalu dicek lagi nih, apakah ada perintah continue? Tidak, ya sudah loopingnya jalan. Begitu seterusnya. Lalu di sini misalkan cek lagi apakah masih boleh looping, while-nya itu masih true. Nah, kemudian dicek lagi di sini, apakah ada perintah continue? Nah, jika ada, ya sudah, ini tidak dijalankan. Remaining-nya ini nggak jalankan, dia langsung keluar dari looping begitu, tapi kembali lagi ke pengecekan kondisi yang ada di awal. Nah, alurnya seperti ini. Selama kondisi bernilai true, ada serangkaian perintah, lalu dicek. Jika kondisi bernilai true, ada perintah continue, dia tidak lanjut ke bawah, atau tidak lanjut ke bawah ke sini, atau berhenti kemudian ke sini, tidak, tapi dia kembali lagi ke pengecekan kondisi yang ada di awal. Nah, ini fungsi dari perintah continue. Sedikit berbeda dengan break. Kalau break berhenti total dari loopingnya, selesai loopingnya nih. Tapi kalau continue berhenti, titik pada titik itu, dia tidak melanjutkan perintah berikutnya, tapi dia akan kembali ke pengecekan kondisi yang ada di awal. Implementasinya bagaimana? Contoh dalam programnya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya variabel var gitu ya, diisi dengan angka 10. Nah, selama isi variabel var itu lebih dari 0, nah, lakukan perintah ini. Var sama dengan var min 1. Tadi kan 10 nih. 10 min 1 jadinya 9. Apakah 9 sama dengan 5? Tidak. Maka dilakukan isi dari variabel var adalah 9. Nah, karena dia masih looping, ya sudah, jalan lagi kembali ke atas. Nah, sekarang apakah 9 lebih dari 0? Ya, 9 kurangi 1 jadinya 8. Apakah 8 sama dengan 5? Tidak. Isi dari variabel var adalah 8. Begitu seterusnya sampai suatu saat nilai variabelnya itu 5. Misalkan di sini 6. 6 kurangi 1, 5. Apakah 5 sama dengan 5? True. Continue dieksekusi. Ketika continue dieksekusi, maka sisa baris program di bawahnya itu di-skip, tidak dilakukan. Dia akan kembali, alurnya itu akan kembali langsung ke pengecekan lagi kondisi di awal. Nah, jalan lagi, begitu seterusnya. Sehingga kalau ini dijalankan, maka kalau kita lihat, maka ini kan tadi sempat di-skip 1 ya. Nah, isi dari variabel var ini kan sempat tidak dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini, 9, 8, 7, 6. Nah, 5 nggak dijalankan dia. Karena continue tadi. Dia langsung looping berikutnya, ada 4, 3, 2, 1, 0, dan selesai. Ini implementasi
Atau kalau program ini dijalankan, running-nya itu output-nya seperti ini. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke ya, nggak ada yang masalah ya. Tahu bedanya dengan break kan ya. Oke. Nah, varian berikutnya adalah penggunaan perintah else. Nah, ini mirip sekali dengan perintah if ya. If itu kan if kondisi kemudian bisa dilakukan else ya. Nah, apa itu fungsi dari perintah else yang dipasangkan dengan perintah while? Nah, di sini ketika misalkan kita punya perintah kayak gini ya, while condition action 1 else action 2. Nah, ketika kondisi di sini bernilai false, maka loopingnya berhenti. Nah, setelah berhenti, dia tidak langsung loncat ke bawah, tetapi dia akan menjalankan action 2 terlebih dahulu. Begitu. Saya ulangi ya. Jadi perintah else ini fungsinya adalah ketika loopingnya itu berhenti, kondisi di sini bernilai false, loopingnya berhenti, dia tidak lanjut loncat di bawah, tetapi dia akan menjalankan action 2 terlebih dahulu. Begitu. Ketika kondisi bernilai false, maka proses perulangan akan dihentikan dan serangkaian perintah pada blok action 2 akan dijalankan sebelum dilanjutkan pada baris program berikutnya. Contohnya kayak gini. Ya. Misalkan kita punya variabel i diisi dengan angka 1, ada looping nih. Selama i kurang dari 6, lakukan perintah print i. Ya. Apakah 1 kurang dari 6? Iya, print 1. I tambah 1 jadinya 2. Begitu seterusnya kan ya. Sampai i-nya ini 5, begitu. Print 5, 5 tambah 1, 6. Apakah 6 kurang dari 6? False. Nah, ketika di sini bernilai false, dia tidak langsung print selesai. Begitu ini bernilai false, dia akan menjalankan pada else-nya ini. Apa yang dijalankan? Print i tidak lebih kecil dari 6, baru kemudian selesai. Sehingga kalau ini dieksekusi, output-nya jadinya seperti ini. Begitu. Ini contoh bentuk pola while dan else. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dari contoh ini? Jelas ya? Oke. Next. Nah, di looping itu ada sebuah istilah yang dikenal dengan nama infinite loop. Infinite itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya itu tidak terhingga. Berarti infinite loop itu looping yang tidak terhingga. Apa itu infinite loop? Nah, infinite loop ini dapat terjadi ketika sebuah perulangan itu terus-menerus dijalankan. Jalan terus, tidak pernah berhenti. Kenapa tidak pernah berhenti? Karena pada pemeriksaan kondisi pada statement while-nya ini selalu menghasilkan nilai true. Karena dia selalu menghasilkan nilai true, maka looping-nya terus jalan gitu. Tidak pernah berhenti dalam kondisi normal. Nah, proses perulangan tadi itu baru berhenti ketika ada sebuah kondisi yang memaksa, tanda petik, program untuk berhenti. Bukan dari program Python-nya, bukan dari sisi algoritma Python-nya, tapi dari luar. Contoh misalkan kalau listriknya mati, kalau laptopnya mati, atau program Python-nya itu ditutup secara paksa, atau kalau kita merestart laptop kita, atau kita mungkin menekan tombol Ctrl C untuk abort pada keyboard. Namun, selama itu tidak dilakukan, maka dalam kondisi normal program itu akan terus berjalan sampai malaikat Israfil meniup sangkakala sampai kiamat bahkan ya, kalau secara normal gitu. Karena dia akan baru berhenti ketika ada kondisi dari virtual yang memaksa program untuk berhenti. Secara normal algoritmanya tidak akan pernah berhenti. Nah, contoh di sini misalkan kita punya variabel var gitu kan, diisi dengan angka 1. While var sama dengan 1, ini kan true berarti kan. Kemudian muncul input enter a number, masukkan angka. Lalu muncul di layar, Anda memasukkan angka berapa. Balik lagi ke sini kan. Ini kan kalau kita lihat, ini kan selalu true. Jadi dia akan terus jalan terus, tidak pernah berhenti. Dan perintah print goodbye ini tidak akan pernah dieksekusi selamanya, begitu, secara normal. Gitu. Nah, tadi dia akan berhenti kalau dipaksa berhenti, laptopnya mati,
Python-nya di close, kontrol adel, kemudian di task manager-nya dia terminate prosesnya, yang lain-lain. Namun secara normal algoritmanya tidak berhenti. Begitu. Nah, ini mungkin penting perlu Anda ketahui untuk looping ya. Jangan sampai program Anda itu karena suatu hal, loopingnya tidak pernah berhenti. Begitu. Dan kita harus hati-hati di situ. Kalau looping tidak pernah berhenti itu ya ibaratnya program itu, iya kalau misalkan loop, ada proses kayak gini kan, input, kemudian muncul di layar. Misalkan di sini tidak ada output apapun muncul di layar, tapi user akhirnya bisa tidak mengerti bahwa sejatinya itu program itu terus berjalan. Nah, itu kita harus hati-hati di situ. Sehingga ketika kita menggunakan perintah while untuk looping, pastikan pada suatu saat itu looping itu akan berhenti. Jika tidak, programnya akan terus berjalan dan tentu saja ini akan membuang resource kan. Memorinya kepake, baterainya juga kepake, laptop programnya jalan terus. Kalau algoritmanya kompleks, proses komputasinya rumit begitu, prosesornya kerja berat, akhirnya laptop jadi panas dan lain-lain seperti itu. Jadi ini ada sebuah kondisi di mana looping terlalu terus berjalan. Mungkin coba kita praktekkan sebentar ya. Saya buka Visual Studio Code. Sebentar. Nah, oke ya, kelihatan ya. Jadi misalkan kita jalankan nih. Nah, oke, nah ini kan programnya jalan, misalkan enter a number. Nah ini jalan terus dia, nggak pernah berhenti. Nah ini nggak pernah berhenti dia. Gitu. Baru akan berhenti kalau dipaksa, nah, Ctrl C begini berhenti. Gitu. Atau mungkin ini kita coba misalkan ya. Misalkan kita programnya kayak gini misalkan, print, misalkan kita buat variabel lagi x sama dengan 0. Nah, begini misalkan. Kalau kita eksekusi, oh sorry, nggak boleh kayak gini ya. Oh, dia harus simpan di variabel, sebentar ya. Nah, ini kalau tak diemin ya terus gini. Jualan terus tambah 1 terus ya. Nah, ini kan bahaya ya buat laptopnya, memorinya kepake, ini running terus dia. Ya, ini kebetulan prosesnya cuma tambah 1. Kalau misalkan algoritmanya kompleks, komputasinya itu kompleks begitu, nah ini kan prosesornya kerja berat. Memorinya semakin lama semakin penuh. Nah, ini nggak akan pernah berhenti sebelum kita paksa untuk berhenti. Cara paksanya ya gimana? Ya Python-nya di close gitu, atau kita matikan laptopnya atau tekan tombol Ctrl C begitu. Nah ini mending ini masih kelihatan gini kan kalau programnya jalan terus. Nah mungkin yang bahaya itu ketika misalkan printnya di sini kita matikan nih, kita matikan gini. Kalau kita jalankan, nah ini dia jalan ini, walaupun kelihatan diem gini, ini dia masih jalan, x plus 1-nya masih jalan. Nah ini kan bahaya banget ya, bahaya banget. Ini kebetulan masih sederhana, x plus sama dengan x plus 1. Tapi misalkan kalau itu tadi, contohnya misalkan kompleks algoritmanya kan laptopnya kerja berat. Ini dia masih jalan gitu. Nah itu yang dimaksud dengan infinite looping ya. Jadi looping yang tidak terhingga. Jadi kalau Anda menggunakan perulangan while, pastikan Anda sudah men-state bahwa looping ini suatu saat akan berhenti. Nah kondisi seperti apa yang berhenti itu yang perlu didefinisikan sebelumnya. Nah biasanya pola yang umum terjadi itu kita menggunakan sebuah variabel namanya counter. Fungsi variabel counter adalah untuk menghitung
untuk mengetahui sudah berapa kali looping itu dijalankan. Dan biasanya lewat berapa kali itu kita bisa mendefinisikan kapan looping, pada looping keberapa, pada iterasi keberapa, looping itu akan berhenti. Nah, kira-kira seperti itu terkait infinite loop. Oke, mungkin begitu. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Nggak ada? Nah, ini contoh berikutnya ya, contoh-contoh lain. Misalkan di sini untuk menampilkan penjumlahan dengan angka random. Nah, ini contoh lainnya, contoh implementasi looping dengan contoh yang lain. Misalkan di sini kita import random, di sini fungsinya adalah untuk mengimport package fungsional random yang ada di Python. Import random gitu. Nah, dipakainya di mana? Dipakai di sini nanti ya. Kemudian kita buat variabel total di sini dengan angka 0. Selama variabel total kurang dari sama dengan 100, print total. Muncul di layar isi variabel total. Nah, kemudian kita buat variabel random value. Nah, package random inilah, library random inilah kita pakai di sini. Random dot range 10,30. Maksud dari perintah ini apa? Maksud dari perintah ini adalah mengambil angka random mulai dari 10 sampai 30 secara acak. Bilangan bulat random mulai dari 10 sampai 30 secara acak. Itu kan. Di mana hasil dari pengambilan angka random ini akan dimasukkan dalam variabel random value. Lalu ditampilkan nih isi random value-nya berapa, lalu total tadi ditambahkan dengan random value. Nah, ini dijalankan output-nya kira-kira seperti ini. Total 0. Angka random pertama ketemu angka 21. Ketemu angka 21, 0 tambah 21 jadinya 21. Lalu looping kan dia, diulang lagi. Angka random kedua itu 23. 23 tambah 21 jadinya 44. Looping lagi dia, lalu muncul angka random berikutnya 21 lagi, ketemu 21 lagi, ditambahkan 21 tambah 44 jadinya 65. Lalu looping lagi, karena dia masih kurang dari 100 kan, looping lagi ketemu angka random berikutnya yaitu 13. 13 ditambah berapa ini? Ditambah 65 jadinya 78. Karena dia 78 masih kurang dari 100, di looping lagi, ketemu angka 24. Nah, 24 ditambah 78 itu kan sudah di atas 100. Karena dia sudah di atas 100, maka keluar dari looping dan perintah done ini dieksekusi. Ini contohnya. Ini kalau Anda misalkan buat program kayak gini ya, Anda execute lagi, nanti angka randomnya ini bisa jadi beda lagi dia, karena dia diambil acak mulai dari 10 sampai 30. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, terakhir ya. Nah, sebagai terakhir, slide terakhir yaitu latihan ya, tugas. Tugas. Nah, ini Anda kerjakan, dikumpulkan maksimal nanti malam, jam 23.59 ya. Nah, apa tugasnya? Tugasnya yaitu membuat program sederhana tebak angka. Gitu. Alurnya kayak gimana nih program tebak angka ini? Nah, alurnya adalah, pertama, dengan menggunakan fungsi random, aplikasi menyimpan sebuah bilangan random antara 1 sampai 20. Nah, jadi sampai angka 120 ini disimpan angka random sekian gitu ya. Random secara acak. Kemudian, program akan meminta user untuk memasukkan sebuah bilangan. Gitu. Sebuah bilangan gitu kan. Kemudian, inputan dari user tadi itu dibandingkan dengan bilangan random yang disimpan. Nah, jika inputan user itu lebih besar dari bilangan randomnya, maka muncul pesan lebih besar. Hal yang sama juga berlaku, misalkan inputan dari user itu lebih kecil dari bilangan random yang disimpan tadi, maka akan muncul pesan di layar lebih kecil. Begitu seterusnya sampai suatu saat user memasukkan bilangan yang sama dengan bilangan random tadi. Begitu bilangan yang dimasukkan itu user itu sama dengan bilangan random yang disimpan, maka muncul pesan di layar, selamat, Anda benar. Begitu. Nah, contohnya ini misalkan ya, masukkan bilangan, pertama aplikasi akan menyimpan bilangan random 1 sampai 20. Dari hasil generate bilangan random itu ketemu katakanlah angka
misalkan angka 13 gitu. Ketemu angka 13. Lalu user masukkan bilangan nih. Nah, bilangan pertama yang dimasukkan user itu katakanlah 20. Nah, karena 20 lebih besar dari 13 muncul di layar lebih besar. Nah, user memasukkan bilangan lagi. Masukkan bilangan lagi. Wah, berarti 20 lebih besar nih. Berapa ya? Oh, 10 coba. Nah, 10 masuk. Nah, karena 10 lebih kecil dari 13, muncul di layar lebih kecil. Loopingnya jalan lagi. Waduh, ternyata 10 masih lebih kecil nih. Berapa ya kira-kira ya? Coba sekarang 17. Nah, ternyata 17 masih lebih besar. Waduh, 17 masih lebih besar. Angka berikutnya berapa nih? User memasukkan angka 13. Nah, ketika sama, ya sudah, looping berhenti, dan muncul pesan di layar, selamat, Anda benar. Nah, begitu. Nah, itu alurnya. Kemudian nanti Anda kerjakannya gimana? Nah, nanti Anda kerjakan, kemudian file yang Anda kerjakan tadi disimpan dengan format seperti ini. Ini kelas apa nih? Kelas B ya? B, benar nggak? B atau A? B. Iya, Pak. Kelas B. Oke, kelas B. Jadi nanti nama filenya itu B underscore NIM Anda berapa, underscore nama Anda. Nama depan aja, nggak perlu nama lengkap ya, nama panggilan atau nama depan, .py.python. Nah, file tadi itu Anda kumpulkan ke link ini. Kalau kayaknya di slide nggak ada di file slide. Anda mungkin perlu screenshot atau gimana. Atau mungkin saya taruh ke kolom chat dulu ya mungkin. Sebentar. Saya taruh di kolom chat aja linknya. Nah, itu linknya sudah ada di kolom chat ya. Nah, Anda upload ke situ, kemudian paling lambat nanti malam jam 23.59. Gitu. Yang namanya latihan, sekali lagi, usahakan dikerjakan sendiri, tidak perlu melihat pekerjaan teman yang lain. Misalkan, wah Pak kok susah ya, ya coba dicoba dulu. Kemudian jika ada error, jangan putus asa gitu. Kalau ada error itu dalam pembuatan program itu suatu hal yang lumrah dan wajar ya. Kalau ada error, misalkan, nah jangan panik dulu, itu biasanya cara paling mudah itu Anda copy pesan errornya, Anda pastekan ke Google, itu nanti ada beberapa suggestion itu, bagaimana menangani error tadi. Jika masih belum bisa juga, ya Anda bisa tanya ke asisten, tanya ke dosen, atau tanya ke teman. Tanya ke teman, jangan tanya jawabannya, tapi tanya bagaimana memecahkannya. Gitu. Usahakan Anda mengerjakan sendiri sebagai bentuk latihan. Nah, nanti Anda kerjakan, Anda kumpulkan ke link yang ini. Kira-kira begitu. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum diakhiri? Izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Tadi bisa minta tolong untuk ditunjukkan lagi komen untuk menunjukkan angka randomnya ya, Pak? Oh, contohnya. Iya. Nah ini, di slide ada sih. Anda download file PPT-nya itu ada. Import random. Cukup gini aja. Di awal itu Anda perintah import random. Nah nanti untuk menggenerate angka randomnya itu Anda perintahkan ini random.range. Ini 10 sampai 30 itu aturnya berarti batas bawahnya itu 10, batas atasnya 30. Nah kita kan tadi batas bawahnya berapa? 1 ya. Berarti nanti di sini 1, batas atasnya yaitu 20. Nah, ini nanti dia akan menggenerate angka random sesuai dengan range ini, dan kemudian kita perlu buat variabel untuk menyimpan angka random tadi. Cukup simpel, sederhana seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Dari yang lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, cukup mungkin. Jika demikian, mungkin bisa kita akhiri kuliah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat apa-apa yang sudah kita pelajari. Silakan dikerjakan tugasnya, jangan lupa. Semoga bermanfaat yang kita bahas. Sekali lagi, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.